dan akan ada di beberapa kota itu di atas 300 miliar. Bapak Rofi Ardian selaku Presiden Klub dari Rans Cilegon FC. Selaku Dewan Pengawas Rans Cilegon FC. Yang kami hormati Bapak Haji Yudi Aprianto, malam hari ini juga hadir. Silakan Head Coach dari tim dan juga sebagai Head Academy dan juga SSB Coach Bambang Nurdiansyah malam hari ini juga hadir. Selaku manajer dari Rans Cilegon FC, Hamka 23 Hamzah. Dua orang lagi selaku chairman dari Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad dan Rudi Salim. Dari Raffi dan juga Rudi Salim yang sudah hadir bersama dengan kita teman-teman. Ya, baru saja beberapa menit yang lalu Raffi Ahmad selesai mengadakan launching preskon atas akuisisi yang dilakukan Raffi Ahmad terhadap Cilegon United. Resmilah sudah berubah nama dari Cilegon United menjadi Rans Cilegon FC. Nah, di video kali ini kita bakal membahas hal-hal penting yang disampaikan Raffi Ahmad, Rudi Salim, dan beberapa pihak terkait Rans Cilegon FC ini. Berapa sih nilai yang dikeluarkan Raffi Ahmad untuk mengakuisisi Rans Cilegon FC? Itu pasti menjadi penasaran teman-teman semua. Di sini bakalan kita bahas. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengikuti juga pembahasan kita, analisis kita juga terhadap Raffi Ahmad membeli Cilegon United. Beberapa waktu yang lalu udah kita bahas. Scroll aja teman-teman. Apa yang aku sampaikan di video tersebut kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan Raffi Ahmad ketika acara beberapa menit yang lalu usai. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke poin pertama. Kami hari ini mengumumkan bahwa iya benar adanya kami Rans bersama Prestige. Di sini kita bergabung mengakuisisi Cilegon FC menjadi Rans Cilegon FC. Yang saya dari dulu tuh cita-citanya jadi pemain bola awalnya. Dulu sempat juga ikutan SSB di Bandung sampai mau coba masuk seleksi di Persib Junior, tapi mama saya pengennya saya kayak Thomas Djorghi jadi model. Jadi jelas teman-teman, asal muasal kenapa Raffi Ahmad ingin membeli Cilegon United, karena cita-cita sejak kecil Raffi Ahmad ingin menjadi seorang pesepak bola. Pernah di SSB dan pernah hampir ikut seleksi Persib Junior. Tapi orang tua Raffi Ahmad berkehendak lain untuk lebih mengarahkan ke model teman-teman. Nah, setelah beriringnya waktu, cita-cita tersebut ingin direalisasikan kembali oleh Raffi Ahmad. Mungkin nggak melalui permainan ataupun nggak langsung menjadi pemain. Nah, langsung membeli tim. Luar biasa teman-teman. Hal yang disampaikan Raffi Ahmad. Ingat poin pertama kenapa dibeli tim bola tersebut, karena ingin menunaikan cita-cita Raffi Ahmad. Sebenarnya ini udah disampaikan Raffi Ahmad 6 bulan yang lalu. Dan itu juga udah kita bahas 2 hari yang lalu teman-teman. Dan finalisasinya pada hari ini. Kita sama-sama ingin membuat sekolah sepak bola, akademi yang benar-benar proper. Rans ingin mencari bibit-bibit baru, ingin membuat satu akademi, satu sekolah sepak bola yang mana kita bisa mempersatukan anak-anak muda, atlet-atlet baru. Karena orang Indonesia nih jago-jago main bola, saatnya menjadi bintang di negeri sendiri. Saatnya juga Indonesia punya benar-benar akademi sekolah sepak bola yang terakreditasi. Jelas teman-teman, Raffi Ahmad mengatakan dengan dibelinya Cilegon United FC yang sekarang sudah berubah nama menjadi Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad ingin tim yang dia miliki menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, mulai dibina dari usia muda berjenjang teman-teman ya.
berjenjang, usia muda sampai senior nanti yang bisa digunakan oleh timnas Indonesia ataupun bisa bermain di luar Indonesia. Setidaknya menjadi bintang di negeri sendiri. Nah, ini salah satu hal yang harus diapresiasi teman-teman. Sebab tim-tim di Indonesia mungkin ada, beberapa ada, tapi mungkin belum begitu concern terhadap pembinaan usia muda, yang dimana pembinaan usia muda ini salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, baik itu di tim yang dia tempati ataupun bagi timnas di negara tertentu teman-teman. Semua berasal dari pemain muda. Kalau sejak dini sudah diberikan pendidikan, bukan hanya pendidikan secara fisik, tapi pendidikan secara ilmu sains teman-teman, dikombin, itu bakalan menghasilkan bibit yang unggul di timnas ataupun tim yang dia tempati teman-teman. Sekarang sepak bola bukan hanya sekedar fisik, tapi otak, ilmu juga teman-teman yang terlibat di dalam permainan sepak bola. Nah, Raffi Ahmad juga mengatakan pembinaan usia muda ini harus berdasarkan kurikulum internasional. Dan ini merupakan salah satu yang diingin-inginkan pastinya bagi anak-anak yang cinta sepak bola. Apalagi Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment-nya, berkali-kali Raffi Ahmad sampaikan Darudi Salim merupakan salah satu media digital yang secara engagement, secara jangkauan luas banget, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, apalagi Raffi memiliki Rans animasi, setidaknya Raffi Ahmad bisa memberikan exposure terhadap sepak bola kepada anak-anak sejak usia dini. Memberikan pengetahuan sepak bola sejak usia dini bahwa ini loh sepak bola. Yang membuat anak-anak tersebut mungkin tertarik kepada sepak bola. Itu cerdas guys ya. Salah satu kolaborasi, salah satu lingkaran bagus banget. Family, olahraga, dan Rans animasi. Itu salah satu hal lingkaran circle yang sangat bagus. Dan kedepannya kita juga akan membuat lapangan sepak bola yang nantinya mungkin akan menjadi akademi dan SSB. Terus ada area tempat nongkrongnya, dan lapangan ini FIFA certified. Ini adalah area ruang terbuka hijau kita di bagian depan. Di area belakang ada mini soccer field, di bagian depan ada soccer field. Lalu di bagian belakang ada indoor stadium, jadi akan untuk lapangan badminton, basket, tenis, dan futsal. Dan bisa digunakan untuk acara e-sports, karena Rans juga punya e-sports. Poin ketiga teman-teman, ini merupakan salah satu hal yang sering kita jumpai di berbagai daerah. Ya, kurangnya infrastruktur olahraga. Nah, Raffi Ahmad pada preskon tersebut sangat jelas dan ditambah ke Rudi Salim akan membangun komplek olahraga. Dan ini udah disampaikan Rudi Salim dan Raffi Ahmad 6 bulan yang lalu. Mereka bakal membangun lapangan Rans untuk akademi SSB. Bukan hanya lapangan sepak bola, tetapi Raffi Ahmad merangkul semua olahraga, jenis olahraga, badminton, tenis, dan lapangan olahraga lainnya. Dan infrastruktur ini penting untuk menunjang pemain-pemain sepak bola dalam mengeluarkan kreativitasnya, dalam mengeluarkan permainan terbaik. Kalau misalnya tidak memiliki infrastruktur olahraga, pembinaan usia muda bakalan tidak optimal teman-teman. Karena salah satu yang menunjang pembinaan usia muda ini sukses yaitu infrastruktur. Nah, teman-teman perhatikan aja beberapa daerah mungkin tidak memiliki stadion yang rumputnya saja kadang, ya teman-teman ya, tidak berstandar FIFA. Darudi Salim menyatakan komplek olahraga, lapangan olahraga ini berstandar, bersertifikat FIFA. Dan ini salah satu hal yang menguntungkan, bukan hanya bagi daerah tersebut, tapi ini untuk PSSI, Timnas Indonesia secara keseluruhan teman-teman. Dengan adanya infrastruktur ini yang disampaikan Raffi Ahmad, setidaknya tim-tim yang lain juga sudah berpikir nih, diberi stimulasi oleh Raffi Ahmad. Jangan sampai ketinggalan, harus juga tim-tim lain membangun infrastruktur. Contoh seperti PSIS, udah bagus banget tuh. Dari grassroots teman-teman, pembinaan usia muda, infrastruktur udah dibangun. Madura United, Bali United, dan sebagainya teman-teman. Itu harus didukung.
Bukan hanya kita mau mengakuisisi tim bola untuk gaya-gayaan atau untuk setahun 2 tahun nanti kita jual lagi, bukan itu. Tapi kita pikirkan matang-matang untuk Rans Cilegon FC ini bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk seumur hidup kalau bisa menjadi legasinya kami. Memang benar kalau kita berpikir ini ada kalau bisnisnya belum kelihatan, kita nggak mikir ke situ dulu. Yang paling penting kita mau mencoba untuk menanamkan infrastruktur. Yang selanjutnya teman-teman, bahwa Raffi Ahmad menjelaskan akuisisi ini bukan untuk gaya-gaya, tetapi untuk legacy. Memang teman-teman, akhir-akhir ini ketika Raffi Ahmad digosipkan untuk membeli Cilegon United, ada hal positif disampaikan juga, tetapi banyak juga hal negatif disampaikan. Dibilanglah Raffi Ahmad tidak tahu tentang sepak bola, dibilanglah Raffi Ahmad secara dinamika nanti bakalan terkejut terhadap sepak bola Indonesia. Tapi di sini Raffi Ahmad kembali menegaskan untuk sebagai legacy, warisan pembinaan usia muda, infrastruktur tersebut sebagai warisan untuk pesepak bolaan Indonesia agar lebih maju. Dan ini salah satu hal yang harus didukung. Apresiasi luar biasa, masih muda tapi sudah peduli terhadap pembinaan usia muda, infrastruktur untuk memajukan sepak bola Indonesia. Di samping dinamika yang terjadi di sepak bola Indonesia, yang penting tetap dukung dulu guys ya, apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad bersama Rudy Salim dan teman-temannya. Nilai investasi yang kita berikan sekarang itu termasuk infrastruktur penunjang, lapangan bola dan sebagainya itu dengan luas tanah 2,7 hektar, pembangunan sebesar itu dan akan ada di beberapa kota, itu di atas 300 miliar. Nilai investasi total, bukan nilai akuisisi klub ya, tapi untuk infrastruktur penunjang, pembelian tanah, pembangunan gedung dan sebagainya. Nah, jadi di situ jelas teman-teman ya, nilai investasi yang dikeluarkan Raffi Ahmad untuk komplek olahraga yaitu 300 miliar lebih kurang teman-teman, bahkan bisa lebih lah ya. Nah, di sini Raffi Ahmad tidak menjelaskan berapa kocek yang dia keluarkan bersama rekan-rekan Rudy Salim dan rekan-rekan untuk mengakuisisi Cilegon United menjadi Rans Cilegon FC. Raffi Ahmad menyinggung juga ada tidak terhingga. Di samping itu ada janji juga yang disampaikan Raffi Ahmad kepada Presiden Cilegon United sebelumnya akan mempromosikan Cilegon, akan sering datang ke Cilegon, dan kemudian kenapa dilakukan akuisisi Cilegon karena dekat dengan Andara dan banyak spekulasi. Tetapi Rudy Salim menambahkan, salah satu chairman teman-teman di Rans Cilegon FC bersama Raffi Ahmad, dari total investasi untuk komplek olahraga yang semua dibangun teman-temannya berstandar FIFA dan sebagainya 300 miliar. Dan itu salah satu hal yang luar biasa untuk memajukan sepak bola Indonesia. 300 miliar dikeluarkan oleh pengusaha, oleh anak-anak muda untuk sepak bola Indonesia, dan itu harus didukung demi kemajuan sepak bola Indonesia. Semakin banyak anak-anak muda, pengusaha, artis, public figure untuk terjun ke sepak bola, setidaknya itu bakalan menguntungkan bagi kita semua di balik dinamika yang ada di sepak bola Indonesia. Selain itu, Liga 2 dengan adanya Raffi Ahmad dan beberapa public figure bakalan meningkatkan engagement. Nah, apalagi Raffi Ahmad mengatakan bersama Rudy Salim ada 40 sponsor yang sudah ngantri untuk datang dan hadir bersama Rans Cilegon FC. 40. Wow. Oke, mungkin sampai sini aja beberapa poin penting yang terjadi di preskon Rans Cilegon FC. Tetap dukung pesepak bolaan Indonesia dan salam olahraga.